Lalu saya mengetahui bahwa ibu saya sedang dekat dengan laki-laki lain. Lebih parahnya, ibu saya sudah pernah tidur dengan laki-laki tersebut. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini pakaiannya hitam-hitam karena jokes kita gelap sekali tadi. Sebelum konten ini dimulai, jokes kita ngalahi somasinya Dedi ya. Itu kalau ditayangin kita semua masuk penjara. Oke, hari ini kita akan dengerin curhatan lagi. Percayalah teman-teman, kalau kita lagi bikin konten tentang curhatan, itu kepala isinya kayak berat sekali gitu loh. Mau kedip aja kayak berat gitu ya. Mules aja jadi nggak mules gitu ya. Saking beratnya curhatan kalian gitu ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay, aku happy gitu ya. Jadi buat kalian yang mau curhat langsung aja cek di description box. Tenang, nanti bakal ada tim yang nge-follow up kalian. Dan kalau bisa itu berupa audio. Tapi kalau misalnya nih, Mbak aku udah curhat kok nggak dibales-bales, mungkin curhatan kalian hanya cukup untuk kita baca atau kita dengar aja. Aku nggak membeda-bedakan curhat, tapi ada beberapa orang yang emang cukup untuk didengar, cukup untuk mengeluarkan keluh kesahnya berupa tulisan ataupun audio gitu ya. Tapi ada beberapa case curhatan kalian yang aku pengen angkat di konten. Timku juga akan balesin kalian, nge-follow up kalian. Kalau kalian berupa tulisan, nggak mau berupa audio, ya kita audiokan. Gitu, kita dengarkan bersama. Curhatan kali ini, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Assalamualaikum Mbak, di sini saya mau curhat tentang kondisi keluarga saya. Saya usia 22 tahun, asal kota saya Gresik. Keluarga saya bukan dari keluarga mampu, bapak saya tidak bekerja setelah kecelakaan di tahun 2004. Dan ibu saya hanya seorang pedagang, dan saya memiliki seorang adik perempuan masih kelas 5 SD. Singkat cerita, tahun 2019 ibu saya mengalami puber kedua. Dia dekat dengan laki-laki yang sudah beristri. Setelah sejak dekat dengan laki-laki itu, ibu saya lupa dengan saya, lupa akan tanggung jawab yang sebagai ibu. Sering pulang malam, jarang di rumah juga, sama sekali tidak peduli dengan kami. Setiap hari saya selalu dapat omongan dari tetangga dan keluarga saya atas kelakuan ibu saya. Pada suatu hari saya bertemu ibu saya dengan laki-laki tersebut. Kemudian saya marah sekali dengan kejadian tersebut hingga saya memutuskan untuk pergi dari rumah untuk beberapa hari. Setelah hati saya rendah, saya pulang karena saya masih ingin ibu saya berubah seperti dulu. Beberapa bulan kemudian ekonomi di keluarga saya berkurang. Saat pandemi datang, ibu saya berhenti berdagang dan saya pun diliburkan bekerja. Lalu saya mengetahui bahwa ibu saya sedang dekat dengan laki-laki lain. Lebih parahnya, ibu saya sudah pernah tidur dengan laki-laki tersebut karena saya menemukan baju, celana, jaket, sabun, deodoran di tas ibu saya. Saya bertanya tentang barang tersebut kepada ibu saya. Ibu saya hanya diam, lalu saya menyelidiki semuanya. Akhirnya laki-laki tersebut menelpon saya dan menceritakan semuanya, bahwa dia mencintai ibu saya, sudah pernah tidur bareng dia, akan menikahi ibu saya. Sejak kejadian itu, sampai sekarang hati saya terluka, mental saya terganggu. Apa puber kedua seperti itu? Saya harus marah kepada siapa? Rasa percaya kepada ibu saya sudah hilang. Berkali-kali saya dibohongi, bukan hanya saya yang terluka, tapi bapak dan adik saya. Namun saya hanya bisa diam dan berdoa karena bapak saya tahu sejak kecelakaan tersebut yang membuat syaraf-syaraf otak dan mata bapak saya ada gangguan. Bapak saya sudah tidak bekerja dan bergantung kepada ibu saya. Dan sekarang hanya saya yang bekerja. Semua kebutuhan rumah saya yang bertanggung jawab, sampai biaya adik saya sekolah pun. Dan sampai sekarang ibu saya masih saja berhubungan dengan banyak laki-laki. Saya begitu membenci ibu saya, sangat kecewa, dan harus bagaimana? Bagaimana saran dan masukan Mbak? Bagaimana cara saya untuk menasihati ibu saya? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih lagi pertanyaan beratnya. Waktu dengar ceritanya kayak, wah kok mirip ya. Cuman gini, aku tidak bisa menyamakan seseorang sama kayak aku. Kalau aku di posisimu aku bakal gitu, enggak, aku enggak mau kayak gitu. Kita geser ke ibunya dulu. Oke, kalau kita lihat sama-sama, ayahnya ini kan sudah tidak bekerja, sedang sakit, kemudian mungkin urusan kasurnya juga nggak beres. Atau mungkin bapakmu itu tanpa kamu ketahui, selama dia sehat,
selama pernikahan sama ibumu, itu dia menjadi laki-laki yang menjengkelkan juga. Contohnya, sekedar nggak pernah mau diajak pergi sama istri itu juga menjengkelkan untuk istri. Terlalu sering ikut, harus diintilin, itu juga menjengkelkan menurut istri. Atau nggak pernah bisa ngambil keputusan, itu juga menjengkelkan. Atau terlalu kasar, ngeyelan, nggak bisa diajak ngobrol. Pokoknya hal yang menyebalkan menurut istri. Mungkin aja selama beliau sehat, itu menurut mamamu tuh dia menjengkelkan juga. Makanya, karena mamamu masih energinya masih penuh mungkin, masih waktunya juga masih longgar, kemudian kebutuhannya masih banyak yang mungkin nggak bisa dicukupin sama ayahmu, akhirnya dia mencari pelampiasan. Dan kebetulan si laki-laki ini tahu celahnya mamamu tuh di mana, dia butuh apa, laki-laki ini masuk. Dasarnya aku bilang gitu adalah karena laki-laki ini kalau kita lihat dari ceritamu, dia tidak membantu ekonomimu dan tidak membantu hal lain, hanya nyukupin ibumu tok. Nyukupinnya juga belum nggak berupa materi karena biaya keluarga kamu yang nyukupin gitu loh. Akhirnya mamamu sama laki-laki ini. Dan ada kemungkinan kalau papamu pun juga tahu gitu kan. Aku lupa tadi dia bilang tahu apa enggak, tapi menurutku kemungkinan besar tahu gitu ya. Menurutku itu alasan kenapa mamamu ada laki-laki lain gitu. Karena kalau kata Mas Abi, ibu-ibu yang sudah menikah itu biasanya nggak terlalu berani untuk berselingkuh. Bener-bener action berselingkuh. Kecuali triggernya udah lama, bapaknya nyebelin itu tadi, bapaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa memenuhi juga, energinya masih banyak, masih mau ngapa-ngapain. Kalau puber kedua, kita lihat dulu fisik ibumu seperti apa, apakah dia merubah fisiknya, kayak tiba-tiba jadi cat rambut, jadi pakaiannya seksi-seksi, pakai lipstick yang cetar, mungkin yang tadinya nggak pernah alisan, nggak pernah pasang eyelash, sulam, bla bla bla, jadi merubah penampilannya sedemikian rupa. Dan kamu juga harus mencari tahu ibumu apakah wayah-wayah menopause, karena katanya puber keduanya cewek itu dibarengi pas menopause. Itu agak ribet ya, Dok. Kalau kamu mencari tahu ini, tapi ya harus dicari tahu tuh. Menurutku begitu untuk ke ibumu. Sedangkan ada di posisimu itu juga berat, di mana kamu menyaksikan ayahmu mungkin nggak berdaya, tapi kan kamu nggak tahu tuh masa mudanya gimana, masa pacarannya gimana, sebelum ada kamu kayak gimana, hal-hal yang nggak terlihat olehmu ketika mereka cekcok tuh kayak gimana, kan mungkin kamu nggak tahu kan. Jadi kamu hanya bisa menyalahkan ibumu aja, padahal dulunya mungkin ayahmu juga salah, tapi kamu nggak tahu. Perjanjian apa, komitmen apa yang dulu mereka obrolin, mungkin di otakmu tuh akan ada kata-kata seperti itu, pertanyaan itu yang muncul. Kenapa kok ibuku kayak gini ya? Kenapa kok dia nggak prihatin sama keluarga ya? Udah tahu papaku sakit, udah tahu aku yang cari duit. Kenapa kok dia nggak prihatin malah nyari masalah baru? Mungkin ada banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab di otakmu gitu. Tapi gimana kalau kita rubah pola pikirnya dengan kamu lebih fokus ke karirmu ke depan, mengingat kamu kan jadi tulang punggung keluarga. Kalau kamu mau cul-culan, bodo amat lah, aku nggak mau ngurusin huru hara rumah tangga ini dan gimana pun itu. Terus bapakmu obatnya pakai apa? Terus ibumu nanti gimana? Terus rumahmu gimana? Terus kehidupan adikmu gimana? Gimana kalau kamu lebih fokus ke karirmu, pekerjaanmu, jangan pikirin urusan rumah. Kalau dalam waktu dekat ini kamu tiba-tiba diemin ibumu, itu wajar. Dalam waktu dekat ini kamu ngambek, gak pengen keluar kamar, pulang kerja pengennya langsung mandi, masuk kamar, udah selesai gitu terus, it's okay. Namanya manusia, kita nggak bisa nuntut pola pikirmu langsung nge-switch terus kamu akan legowo dengan cepat, itu nggak mungkin. Kalau menurutku kamu fokus aja sama karirmu, gimana pun juga kamu masih punya buntut, masih punya adikmu yang kasihan juga adikmu kalau menyaksikan ini, sedangkan dia masih kecil, dia nggak tahu mau ngapain. Dia nggak tahu harus ngapain, dia nggak tahu mau berbuat apa. Takutnya nanti akan muncul perasaan dimana, aku tuh sebagai anak nggak berbuat apa-apa ya. Aku lihat kakakku sedih banget biayain aku dan segala macamnya, terus aku nggak tahu mau ngapain, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa bantu apapun. Mungkin di kemudian hari adikmu akan merasa seperti itu juga bahaya gitu. Jadi menurutku fokus aja sama karirmu, siapa tahu kalau menurut opiniku pribadi kamu bisa bawa keluar adikmu dari rumah dan tidak menyaksikan itu semua. Itu sih kalau dari aku. Mungkin kalian semua yang denger ini pasti akan bilang, Mbak, ngomong tok gampang. Memang. Tapi percayalah teman-teman, dokter aja tuh masih bisa kehilangan keluarganya. Dokter. Kehilangan keluarganya karena sakit mungkin, karena kecelakaan nggak ketolong mungkin, psikolog juga mungkin ada sanak keluarganya yang nggak bisa ketolong juga, nggak bisa dikonselingin dan lain-lain. Karena paling gampang adalah ngontrol diri sendiri. Begitupun juga Anda, Mbak, yang curhat ini, kontrollah dirimu dulu.
totono urip musik sebelum noto urip wong liya. Angel wis to. Nanti kalau kamu terlalu fokus sama masalahnya, dirimu nggak keurus. Jadi mending urus dirimu sendiri dulu. Dan sekali lagi teman-teman, rumah tangga itu masalahnya macam-macam. Jangan berharap ketika kamu menikah, keluargamu akan adem ayem, nggak pernah berantem, nggak pernah cekcok, nggak pernah kekurangan ini itu. Mungkin nggak kekurangan secara yang terlihat gitu ya, kayak nggak pernah kekurangan beras, nggak pernah kekurangan makanan, nggak pernah kekurangan wifi, nggak pernah kekurangan listrik mungkin, tapi mungkin kekurangan perhatian. Semua itu ada plus minusnya. Mungkin aja keluarga yang ekonominya aman, semua tercukupi, adik-adiknya sehat, bisa sekolah semua, kamu sebagai kakak juga nggak perlu banting tulang, tapi pasti nanti ada masalah yang lain. Begitupun juga keluarga yang lain. Oke, kalau kalian nih ya merasa kebak banget ki otakku, untuk sesekali kalian keluar dari hiruk pikuk yang ada di rumahmu, entah mungkin kalian ngekos, tapi kalian harus sadar ketika kalian lari, kalian bukan menyelesaikan masalah yang ada, tapi membiarkan masalah dan membuka masalah baru. Cuman, kalau kalian kerja terus itu nggak baik. Berlibur sesekali boleh. Begitupun juga kamu, Mbak. Mungkin kamu bisa ke rumah saudaramu, tidur di sana, sehari 2 hari, atau mungkin mau tinggal sendiri kalau bisa. Biar kamu nggak ngelihat apa yang terjadi di rumah, biar kamu bisa mikir lebih bebas. Nggak ngelihat mungkin orang tuamu bawa cowok ke rumah dan lain-lain, boleh. Kalau kamu capek, istirahat. Kalau kamu mau nangis, nangislah. Kalau waktunya nangis, ya nangis. Jangan waktunya nangis ketawa. Jadi kalau kamu capek, ya istirahat. Kalau kamu lagi nggak kuat, stres, ya nangislah sambil mandi. Atau apapun itu, nggak apa-apa. Jadi lemah. Tapi habis itu bangkit lagi. Jadi semangat teman-teman yang punya masalah yang sama. Kalian manusia, bukan robot. Jadi istirahat itu perlu. See you on the next video. Bye.